Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Matius. Mari kita membaca Matius 6 ayat 9 sampai 13. Minggu lalu Pendeta Tama sudah membahas mengenai Bapa kami yang di surga. Hari ini kita akan fokus di dalam dikuduskanlah namamu. Kita akan membaca Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya. Kita baca keseluruhan doa Bapa kami ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami boleh mengenal siapakah Engkau. Kiranya namamu ditinggikan dan dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon isilah kekosongan kami. Isilah jiwa kami. Bukakan mata kami untuk melihat siapakah Engkau dan siapa diri kami. Pimpinlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam doa Bapa kami itu dimulai dengan petisi yang sebelum kita masuk kepada petisi-petisi yang lain, kebutuhan-kebutuhan kita, itu kita melihat di sini ada sesuatu yang sangat penting. Dan kita beberapa minggu lalu sudah membahas pentingnya berdoa. Dan Martin Luther mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang kalah sebelum dia pergi berperang. Martin Luther mengatakan bahwa perintah untuk berdoa itu tidak kalah jauh, tidak lebih lembek daripada perintah untuk jangan membunuh, jangan mencuri. Ketika kita ada perintah hukum Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, kita menganggap sangat serius. Tapi waktu Tuhan katakan berdoalah, itu sepertinya lebih soft. Karena tidak ada hukuman langsung. Tapi inilah firman Tuhan. Dan Luther katakan doa itu tidak lebih rendah daripada jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Maka kita harus mengaminkan bahwa kita harus berdoa suka atau tidak suka. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau kita betul-betul mengatakan Dia adalah Allah dan kita umatnya, tidak ada tawar-menawar untuk berdoa. Saudara, kita lihat bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari doa. Hidup orang percaya tidak bisa lepas dari doa. Henry Nouwen mengatakan bahwa if prayer is right, everything is right. Doa itu adalah kehidupan, saudara. Doa itu sama dengan hidup itu sendiri. William Temple berkata bahwa agamamu adalah apa yang kau lakukan di dalam kesendirianmu. Kita kalau dalam gereja, dalam publik, ya, dalam dilihat orang, itu mungkin kita bisa berdoa, mengakui iman kita dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kita sedang sendiri, gak ada yang melihat, dan tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak sedang mengerjakan PR, tidak sedang ini dan itu misalnya. Tidak ada tugas yang mendesak kita. Apa yang kita pikirin pertama? William Temple katakan, itu adalah agamamu. Ketika sedang tidak ada tugas apa-apa, sedang hening, sedang free time. Pertama-tama yang kita ingat secara refleks itu apa? Itu agamamu. Saudara, ini begitu seriusnya, saudara. Sehingga begitu mudahnya sebetulnya di dalam membedakan doa-doa yang munafik dan doa yang sejati. Doa munafik adalah doa-doa yang dinaikkan ketika kita punya kebutuhan. Ketika kita sedang cari kerja, sedang patah hati dan sebagainya, sedang kita susah, baru kita mulai berdoa. Tetapi ketika kita tidak ada masalah-masalah itu, lalu kita tidak berdoa, berarti kita adalah orang munafik. Orang yang doanya sejati adalah orang yang secara konsisten enjoy God, adore God, puji Tuhan, walaupun kita tidak sedang susah atau sedang tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Tetap kita puji Tuhan. Itu doa yang sejati.
Dan inilah yang sedang diangkat oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke permohonan-permohonan yang lain. Di sini mau mengatakan bahwa keutamaan pujian kepada Allah. Keutamaan adorasi. Dan ini saudara bukan sesuatu yang bisa ditawar-menawar saudara. Karena masalah kita saudara. Semua masalah kita dimulai dengan kegagalan memuji Tuhan. Ya, saya akan tunjukkan saudara. Apa sih maksudnya dikuduskanlah namamu? Itu lagi ngomong apa? Itu lagi bicara bahwa kita harus melihat Allah sebagaimana dirinya siapa. Kita harus mengakui dia yang tertinggi dan terindah yang paling kita bisa enjoy. Itulah artinya dikuduskanlah namamu. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 4. Hanya satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Hanya satu hal yang kuingini. Yaitu berada di rumah Tuhan dan memandang keindahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. To gaze on the beauty of the Lord. Hanya satu hal yang pemazmur minta kepada Tuhan. Hanya untuk melihat keindahan Tuhan. Yang paling tinggi, yang paling bisa kita nikmati. Saudara, ketika kita gagal melihat ini. Hidup kita semua hancur, saudara. Kita nggak punya kapasitas melakukan apa-apa. Saudara, anak kecil yang sedang tertarik dengan suatu mainan. Ya, dia sedang tertarik kepada suatu mainan. Ketika mainannya itu rusak, dia teriak dan minta orang tuanya, tolong benerin mainannya. Ya, tapi orang tuanya punya good news kepada dia. Itu kita punya, ada seseorang yang mewariskan $1 juta untuk kamu. Apa perasaan anak itu? Tetap nangis. Mainanku ini rusak, Pak. Apa itu $1 juta? Apa itu warisan? Dia nggak ngerti. Saudara. Padahal itu, waduh itu berapa kali lipat dari mainannya dia itu. Dengan ada $1 juta dia bisa dapat apa mobil pun bisa. Tapi kenapa dia tetap menangisi barang yang kecil ini? Karena dia nggak punya kapasitas melihat hal yang besar. Ketika kita gagal melihat hal yang besar, ketika kita gagal melihat Allah yang besar, yang paling indah yang bisa kita enjoy, kita rusak seluruh hidup kita. Betul-betul rusak. Kenapa pujian kepada Allah itu sangat utama, sangat primary, saudara? Karena ini dasar untuk kita berdoa kepada hal-hal yang lain. Saya ambil contoh, saudara. Saya ambil contoh. Ya, ada seorang yang bercerita begini. Ketika dia waktu berdoa, dia melewati pujian kepada Allah. Ya, tidak memuji, mengadore Tuhan. Tidak berdoa, mengkuduskanlah namamu begitu ya. Dia langsung kepada permintaan, saya butuh ini Tuhan, saya butuh makan, saya butuh ini, saya butuh uang dan sebagainya. Itu nggak salah saudara, kita memang butuh itu dan harus didoakan. Daripada yang tidak berdoa sama sekali begitu ya. Lalu dia mengatakan ketika saya langsung menyebutkan kebutuhan-kebutuhan saya. Makin saya panjang berdoa, makin saya sebut kebutuhan saya makin anxious. Saya makin gelisah, saudara. Bisa, saudara. Orang makin berdoa, makin gelisah. Tuhan tolong kami lagi susah ini. Makin sebut kesusahan-kesusahan kita, bukannya tenang, makin gelisah. Karena kurang sesuatu. Lalu orang ini katakan, tetapi ketika saya memulainya dengan mengakui Tuhan saya. Mengakui Tuhanku baik. Tuhanku maha baik. Dia maha tahu. Dia wise. Dia pasti mengatur semua ini. Akan berbeda ketika kita mulai mendoakan yang lain. Pengakuan tentang siapa diri Allah. Allah yang baik, penuh kasih, Allah yang suci, yang tidak terbatas. Pengakuan yang jujur itu akan mempermudah kita untuk berdoa hal-hal yang lain. Karena apa? Karena yang utama sudah menancap di hati kita. Yang lain yang relatif. Kita semua tahu relatif, saudara. Kesehatan kan relatif. Dan Tuhan tidak wajib menjaga kesehatan kita sampai selama-lamanya. Toh itu ada batasnya. Tetapi saudara, ketika kita sudah tancap dari awal bahwa kuduskanlah namamu. Engkaulah yang ultimate concern saya. Yang lain saudara, itu relatif. Tetap kita doakan, kita tetap minta, kita kurang apa? Kita sedang mencari apa? Pekerjaan, kita minta pekerjaan dari Tuhan. Kita minta apa? Relasi kita sedang rusak, minta Tuhan restorasi.
Ya, tetapi beda sekali ketika langsung minta kebutuhan kita sama puji dia terlebih dahulu. Adore God. Akui dia. Dia sumber satu-satunya. Dialah satu-satunya yang baik. Itu saudara. Ketika kita sudah mengakui. Menurut kesaksian ini. Ketika kita mengakui Allah sebagaimana dia. Baik dan seterusnya. Ya, meskipun doa-doa kita yang lain belum dijawab. Ya, beban kita makin dilepas. Meskipun doa-doa kita nggak dijawab. Ada seorang pria yang jatuh dosa seksual. Lalu dia mengaku kepada pendetanya. Dia mengakui, saya jatuh dalam dosa, saya berselingkuh. Kemudian saya mau bertobat. Oke, ketemu pendeta. Lalu dia baca Alkitab. Lalu sudah menunjukkan pertobatannya. Ya, kemudian orang-orang gereja pun mendoakan dia. Ya, sudah kelihatan baik-baik semuanya. Tetapi dia katakan, Pak Pendeta, ada problem saya. Saya tahu, saya sudah diperdengarkan berkali-kali Tuhan mengampuni dosa saya. Tapi saya tidak bisa mengampuni dosa saya. Saya tidak bisa mengampuni diriku sendiri. Jadi dia sudah datang ke pendeta, sudah diampuni, sudah didoakan, sudah berusaha untuk dibereskan dengan Tuhan. Tapi dia katakan masih belum. Saya sendiri tidak bisa mengampuni diri saya. Kenapa? Sebabnya. Karena dia dilahirkan dalam suatu keluarga yang begitu ketat. Yang dalam keluarga itu sepertinya saudara. Dosa yang terberat, yang tertinggi itu adalah dosa seksual. Apakah ini sesuai ajaran Alkitab? Benarkah dosa seksual adalah dosa yang paling berat? Enggak, saudara. Dosa ya dosa. Dosa seksual itu dosa. Dosa gosip itu dosa. Ya, saya tidak berkatakan akibatnya itu sama, tidak. Tapi sama-sama dosa. Dan kalau kita lihat Yesus, saudara. Yesus itu lebih banyak menegur dosa kemunafikan, dosa kerakusan daripada dosa seksual. Kerakusan dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi problem pria ini? Dia tidak mengakui Tuhan di atas segalanya. Tuhan sudah katakan dia menjanjikan pengampunan bagi dia. Tetapi dia tidak percaya. Karena apa? Orang tua dia menganggap dia belum layak. Tuhannya dia itu orang tua dia. Orang tua dia jadi idol. Ya, rumah dia atau culture rumah dia, aturan rumah dia itu jadi idol. Padahal Tuhan sudah bebaskan dia, tapi dia tidak mau dibebaskan dari itu. Ya. Bicara tentang greedy, saudara. Ini berapa waktu lalu saya merefleksikan, saudara. Ya, sekali lagi, saudara. Kalau kita, doa Bapa kami kan ada bagian, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, itu kan kalau ditafsirkan itu bukan cuma tentang kebutuhan makanan. Ya, tapi bisa apapun, saudara. Itu termasuk kita butuh pekerjaan, kita butuh apapun. Sampai ke yang detail, itu intinya kebutuhan kita hari itu Tuhan tolong penuhi. Ya, tapi coba bayangkan kita doakan ini, ya, Tuhan berikan ini, ya, berikan saya uang dan sebagainya. Tapi kita tidak memuji Tuhan. Tidak mengatakan kuduskanlah namamu. Apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi? Jangan-jangan kita itu sedang seperti yang Paulus katakan, keserakahan menjadi berhala kita. Kita minta begitu banyak, ya. Kita minta begitu banyak. Ada tafsiran yang menarik, saudara, ketika dikatakan mamon itu begitu luar biasa gitu ya. Ya, dosa ya, mamon itu, kerakusan itu sangat-sangat menipu kita. Itu berhala yang sangat menipu kita secara psikologis dan sosiologis, saudara. Dia memakai dua hal ini. Maksudnya begini, saudara. Ketika kita katakan, saya kurang. Maka Tuhan, saya kurang nih. Saya perlu lebih banyak dari sekarang. Saya kurang. Kurang harta, kurang ini, kurang itu, begitu ya. Pertanyaannya, ya, ketika kita mengatakan diri kita kurang, bandingannya sama siapa? Seringkali bandingannya adalah kelas kita. Bukan membandingkan dengan orang di seluruh dunia. Kita kan nggak bilang saya lebih kurang dari orang yang sedang mengalami peperangan kan? Orang di tempat jauh sana yang lagi kelaparan, kita nggak bilang kita lebih kurang dari mereka kan?
Tapi kita kurang dari, sudahlah saya kasih contoh aja gitu ya. Saudara tahu ya, saya punya mobil itu mereknya C gitu ya. Nggak tahu ya, sudah. Ya saya sekolah, antara anak saya sekolah di sekolah Kristen Kafit ya, daerah Sunter ya. Sekolah anak Pamika juga kayaknya. Saya kalau parkir di situ, Saudara, saya merasa kurang atau cukup, Saudara, dibandingkan dengan mobil lain yang parkir gitu. Mobil saya C, tiap hari saya melihat mobil-mobil lain yang di atas C begitu kan. Saya otomatis akan merasa kurang, benar nggak? Tapi coba, Saudara, dengan mobil C saya itu, misalnya saya sekolahkan anak saya di tempat yang gratis, sekolah gratis. Tiap hari saya antar anak saya dengan mobil itu. Saya merasa kurang apa enggak? Enggak, Saudara. Jadi mitos tentang kekurangan itu bahaya sekali. Itu tipuan mamon. Saudara. Dia memakai secara psikologis dan sosiologis. Tergantung kamu ada di lokasi mana. Ya dulu zaman COVID itu kami sepedaan itu. Kami hamba Tuhan yang masih muda itu. Hampir tiap hari kami sepedaan di daerah Pik. Saya nggak punya sepeda, Saudara. Road bike itu mahal. Ya, tapi saya terus diajakin dan dipinjemin sepeda. Ya, dipinjemin sepeda itu waktu saya tahu dipinjemin sepeda itu, saya bertanya berapa ini gitu kan. Saya pikirkan 2 juta gitu kan, 3 juta. Ih, 12 juta begitu. Bangga banget saya gitu kan. Wih, thank you ya gitu kan. Saya udah harus sepeda 12 juta tuh, gila juga nih pinjaman dari temen begitu ya. Terus saya waktu sampai ke sana, Saudara. Sampai ke tempatnya. Alamak, gitu kan. 100 juta, 80 juta begitu kan. Saudara, cepet banget ya. Saya jadi rasa cukup langsung jadi rasa kurang begitu. Tergantung lokasinya di mana gitu. Bener nggak sih kita kurang? Sekali lagi, tergantung ya. Kita fair apa enggak sama Tuhan? Kita bandinginnya sama siapa? Bandingin sama seluruh dunia atau kepada kelas kita? Dan makin kita naik kelas gitu ya, tanda kutip maksudnya makin ya katakanlah ya kelas sosial lah katakanlah begitu. Nanti ada ukurannya beda lagi tuh. Itu saudara bayangkan kalau kita mendoakan misalnya Tuhan berikan saya ini karena saya kurang gitu. Betapa egosentrisnya doa itu. Tanpa mengakui Tuhan itu sudah mencukupkan. Sekali lagi saudara, adorasi itu kunci untuk semua problem kita. Tanpa dimulai dengan ini, saudara. Hidup kita pikir-pikir apa sih kita hidup apa gitu ya. Karena ini berkaitan dengan yang paling dasar itu adorasi, penyembahan kepada Tuhan. Jangan kita menganggap remeh pujian, adorasi, penyembahan. Itu seringkali kita anggap remeh. Ya, seorang pendeta reform, saudara ini Ken Hughes, dia berkata bahwa yang terpenting dalam kebaktian itu bukan khotbah saya, dia katakan. Yang paling penting adalah worship. Nah, saudara, kita seringkali dalam tradisi kita sering bilang, gereja reform sangat mementingkan mimbar begitu ya. Lalu yang lain apa? Liturgi kita tuh yang lain tuh kita anggap apa? Ya, saudara, ya ini curhat sedikit aja, saudara ya. Gereja reform itu mimbar paling susah, saudara. Karena biasa orang dengar khotbah itu minimal 45 menit sampai 1 jam gitu. Emang gampang begitu ya. Ada gereja-gereja lain, saudara, yang non-reform itu ya 15 menit cukup gitu. Ya. Tapi mereka ada hal yang lain yang mereka juga kuat, saudara. Mereka sangat menghargai itu liturgi, saudara. Nah, kenapa Ken Hughes mengatakan bahwa yang paling penting itu worship ya? Dia tidak menjelaskan secara rinci, saudara. Tetapi begini, saudara. Ya, kita pernah nggak waktu datang gereja gitu ya? Biasa kita komen apa? Wah, khotbahnya kurang atau khotbahnya bagus gitu kan? Nah, yang jarang dikomenin apa? Lagu misalnya. Pernah nggak kita kritik? Wah, hari ini doa Bapa Kaminya nggak bagus. Mana bisa kita kritik di doa Bapa Kami kita kritik gitu. Hari ini pengakuan iman rasulinya nggak bagus. Ini semua udah dipilih udah yang terbaik, saudara. Bahkan lebih baik dari pengkhotbah.
Ini udah nggak bisa dikoreksi lagi nih. Udah terpilih begitu. Kalau kok pengkhotbah itu bisa random loh, saudara. Kalau kurang persiapan, lalu ya macam-macam lah begitu ya. Tidak bergantung kepada Tuhan. Kita helpless, saudara. Pengkhotbah itu apa sih? Ya, tapi saudara hargai saudara pujian-pujian yang sudah dipilih. Ini adalah kata-kata yang kita mau ucapkan kepada Tuhan. Mau kita ucapkan kepada Tuhan. Tanpa ini saudara, kita juga nggak akan efektif mendengarkan khotbah sebetulnya. Ya, ketika kita miss ini saudara, ketika kita nomor satu lagu terpujilah Allah, benarkah kita sudah memuji Allah? Benarkah kita mengakui hikmatnya besar? Ya, maka saudara, memang tidak mudah. Saya dalam hal ini bukan berarti ketika hati kita sedang tidak di situ. Ya, kita mau nyanyi lagu pertama, hati kita tidak di situ, lalu kita udah nggak usah nyanyi. Enggak, saya tetap anjurkan, dorong, tetap nyanyikan. You like it or not, nyanyikan. Ya, saya karena terinspirasi dari cerita seorang spiritual master yang mengajarkan satu doa yang sederhana dan singkat kepada muridnya. Waktu diminta tolong ajarkan saya berdoa untuk fokus kepada Tuhan. Dia bilang, kamu cukup mendoakan ini. Ya, Lord Jesus Christ, Son of the Living God, have mercy on me, a sinner. Dalam sehari, doakan itu, saya lupa itu, 1000 kali atau 10.000 kali. Baru kamu mengerti kalimatnya. Pengulangan itu. Itu sangat-sangat penting, saudara. Ya, itu sangat-sangat penting. Bisa juga menyeleweng, saudara, pengulangan itu. Tapi juga tidak salah, saudara. Nah, saudara, ketika John Calvin sama Martin Luther itu menyarankan sehari doa itu 2 kali, ya, pagi dan malam. Kalau John Calvin itu 5 kali. Saudara pilih yang mana, saudara? Calvin atau Luther? Siapa Lutheran di sini? Siapa Calvinis? Tapi kalau Calvin itu lebih prefer doa dalam beberapa waktu yang banyak, ya 5 kali dia bilang. Tapi doa pendek saja gitu, nggak usah panjang-panjang. Nah, Luther, saudara, dia bilang doa 2 kali aja sehari. Tapi ketika kita lihat kehidupannya Luther itu berdoa itu, doa paginya 3 jam gitu. Jadi saudara pilih yang mana? 5 kali pendek-pendek atau 2 kali 3 jam gitu. Ya enggak, ini bukan hukum Taurat ya. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Tapi itu pakai kedisiplinan tetap penting. Saudara atur sendiri ya. Nomor sepatu kita beda-beda ya. Yang bisa works metode kepada saya belum tentu bisa kepada saudara-saudara. Jadi kita gumulkan sendiri ya. Kita punya time frame yang berbeda tiap hari. Itu atur sendiri, saudara. Sehingga kita lihat di sini bahwa sekali lagi, saudara, pentingnya akan adorasi ya, worship ya, penyembahan. Apa itu penyembahan? Saya pernah memberikan definisi di sini. Penyembahan artinya adalah membuat satu titik mutlak, suatu fixed point yang tidak bisa dinego lagi, di mana seluruh hidup kita dipengaruhi olehnya. Sekali lagi, penyembahan atau worship, ibadah itu adalah membuat satu titik, ya, memperlakukan satu titik yang satu-satunya tidak bisa dinego lagi, di mana seluruh hidup kita dipengaruhi olehnya. Pertanyaannya, benarkah satu titik ini itu adalah diri Allah? Yang kita nggak bisa nego lagi. Yang seluruh hidup kita itu dipengaruhi olehnya. Sekali lagi kita melihat pentingnya adorasi itu mempengaruhi akan semua permintaan kita yang lain. Ya, mempengaruhi semuanya. Ya, Charles Spurgeon itu mengatakan begini. Wah, ini bagi saya keras sekali saudara omongannya. Charles Spurgeon mengatakan hanya orang Kristen yang berhak memanggil Allah itu Bapa. Karena Yesus pernah melawan orang Farisi dan berkata, Bapamu adalah iblis. Hanya orang Kristen yang bisa mengatakan, mengucapkan Allah itu Bapa. Lalu dia lanjutkan, kalau hidup kita tidak menunjukkan kita sebagai orang percaya, tidak menyatakan penyembahan kepada Dia,
masih tetap mencintai dosa kita, lalu kita memanggil dia Bapa, itu sama dengan penghinaan. Sama dengan penghujatan. Karena orang yang tidak menyembah dia harusnya memanggil bapaknya itu iblis, bukan bapaknya itu Tuhan. Seperti yang Yesus katakan kepada orang Farisi, bapamu iblis, bukan Bapa di surga. Dan saudara, kita lihat Yesus sendiri sangat mencintai akan nama Bapaknya. Sehingga di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita, sebelum kita move on kepada permintaan-permintaan kita yang lain. Sebelum kita move ke sana, stop. Don't move sampai kita mengakui betapa kudusnya nama Bapakku. Yesus mau katakan, kamu harus tahu betapa kudusnya nama Bapakku. Ya, maka dia menunjukkan, Yesus sendiri menunjukkan loyalitasnya kepada Bapa. Ya, Yesus katakan bahwa anak tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, hanya mengandalkan pekerjaan dari Bapaknya. Ya. Jadi prioritas daripada Yesus itu adalah nama Bapaknya. Dia katakan dalam Yohanes 5, dia katakan bahwa aku datang di dalam nama Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Surah, nama Tuhan itu kudus. Ya, di sini artinya dikuduskanlah nama Tuhan, bukan berarti lagi kurang kudus lalu kita doa supaya makin kudus, bukan itu artinya. Ya, artinya adalah kita mengakui tidak Allah betul-betul kudus. Itu maksudnya. Kita memohon Tuhan, tolong kuduskanlah namamu. Artinya tolong membuat hati kami mengakui namamu betul-betul kudus. Dan memperlakukannya secara kudus. Dan bukan cuma kami, tapi komunitas kami. Dan bukan cuma komunitas kami, tapi seluruh dunia mengakui namamu itu betul-betul kudus. Dalam perjanjian lama, saudara, itu dikatakan bahwa nama Tuhan itu betul-betul terkait dengan reputasi Allah. Ya, misalnya ketika Allah itu bilang kepada Musa, Allah akan menghancurkan orang Israel. Ya, karena orang Israel tidak percaya kepada dia. Lalu apa yang Musa katakan? Ya, kira-kira apa, saudara? Ya, ini saudara, kita lihat realitas doa, saudara, ya, yang dimiliki oleh orang-orang nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ya, kalau kita tuh mungkin langsung kita tuh biasa langsung dengar, ya jadilah kehendakmu, ya. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Tapi saudara, kalau kita lihat tokoh-tokoh perjanjian lama, yang mereka katakanlah ketika Tuhan mau menghukum bangsa, mau menyatakan kehendak Allah, apa yang dikatakan oleh Musa? Ya, dia, oh Tuhan, jadilah kehendakmu, hukumlah mereka. Tidak, saudara. Musa katakan, jangan Tuhan. Jadi nggak segampang itu, saudara. Tentang doa itu bukan pokoknya jawab jadilah kehendakmu. Itu kadang-kadang tuh mungkin tanpa pemikiran itu, kemalasan itu ya. Tapi Musa ini mengatakan jangan. Nah, tapi alasannya apa? Kenapa Musa katakan jangan? Ya, Tuhan mau begini, mau hancurkan, jangan. Artinya apa? Kehendakmu jangan jadi Tuhan, gitu kan? Musa katakan seperti itu. Tapi alasannya apa di balik itu? Ya, ini bukan melawan kehendak Tuhan, tapi sebetulnya paradoksnya adalah Musa itu sangat mengutamakan nama Tuhan. Alasan Musa adalah nanti orang Mesir bilang Tuhan Allah tidak sanggup membawa umatnya ke tanah yang dijanjikan. Jadi ketika Musa katakan jangan Tuhan, jangan lakukan itu. Alasannya apa? Ya, reputasimu Tuhan. Orang-orang Mesir nanti bilang kamu tidak sanggup membawa kami kepada tanah yang dijanjikan. Saudara, ini doa yang real, saudara. Doa yang real itu bergumul. Ya, Yakub itu akhirnya namanya jadi Israel. Setelah apa? Setelah dia bergumul. Wrestling with God semalaman. Wrestling with God itu adalah normal bagi kehidupan orang Kristen. Saudara. Kita wrestling ya, dalam doa. Kita bergulat dengan Allah. Ya, kita memperjuangkan apa yang namanya kebenaran firman yang kita baca. Misalnya keadilan. Tuhan, Engkau kan menghendaki keadilan. Hari ini saya tidak melihat keadilan itu. Tolong lakukan sesuatu.
Jangan biarkan semua ini. Maka tahun 79 di Christianity Today, saudara, David Wells, dia berkata prayer itu sebetulnya adalah rebellion on the status quo. Doa itu adalah pemberontakan atas fallen world, atas status quo yang melawan Tuhan. Kita lihat di dunia ini begitu, semua pemerintah, semua di mana-mana kita baca berita itu melawan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang memberontak kepada dunia ini. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah ini. Ini nggak benar ini. Tolong Tuhan. Itu harus ada spirit rebellion, saudara. Kalau cuma doa, ya jadilah kehendak-Mu Tuhan, ya, terserah Tuhan, itu males sih sebenarnya itu. Dan kurang mengenal Tuhan begitu. Kalau kita mengenal kebenaran Tuhan, karakter-karakter Allah, kita ingin karakter itu terpancar. Dia mulia, dia wise, dia kekal. Kita mau ini semua itu terpancarkan di dunia ini. Dan itulah alasan Yesus datang. Supaya kerajaan Allah itu nyata. Ya, sehingga betapa seriusnya ini, pemberontakan itu. Doa itu adalah pemberontakan. Ya bahasa harusnya itu petisi. Petisi pun itu kata yang keras, saudara. Petisi itu apa sih? Ketika negara, katakan ada hukum yang kurang baik, lalu kita mau bikin surat minta hukum ini diubah. Kita harus bikin petisi kepada pemerintah. Dan kita harus tanda tangan. Berarti dengan penuh tanggung jawab. Dicap, dipakai stempel dan sebagainya. Itu namanya petisi. Saya ingin ini diubah. Dengan seluruh tanggung jawab saya. Nah, spirit inilah ketika kita berdoa dengan Allah yang sejati. Kita minta, dan petisi pertama yang diberikan adalah dikuduskanlah namamu. Tuhan tolong, kuduskanlah namamu. Pertama-tama dari saya. Saya selama ini tidak menguduskan namamu. Tolong buat saya melihat namamu itu indah. Saya bisa enjoy namamu. Baru kita doakan yang lain juga melihat keindahan Tuhan. Terus menerus. Ini petisi, saudara. Petisi itu adalah keras, saudara. Kita tanda tangan di situ. Kita cap, saya mau ini Tuhan. Nggak apa-apa, saudara. Kita ngotot, tapi ngotot yang benar. Bukan ngotot karena egois. Kenapa nama Tuhan itu begitu indah, saudara? Ribuan tahun, saudara. Ya, ketika Allah bertemu Musa. Allah berkata kepada Musa, saya sudah bertemu Abraham. Saya sudah bertemu Ishak. Saya sudah bertemu Yakub. Tapi saya tidak pernah kasih tahu siapa namaku. Pertama kali Allah kasih tahu namanya itu kepada Musa. Yang dia katakan, I am that I am. Aku yang adalah aku. Jadi Musa itu bertanya, siapa namamu? Sebetulnya Musa itu sedang bertanya begini, saudara. Musa itu di lingkungan apa? Politeisme. Begitu banyak dewa. Lalu dia ketemu dengan Allah yang sangat personal, sangat kudus begitu. Ya, bertemu dengan dia, lalu dia menanyakan, kamu itu Allah yang mana? Ada ribuan Allah ini, kamu itu yang mana? Maka Tuhan bilang, enggak dari semua itu. I am who I am. Saya enggak yang no beginning, saya enggak punya awal itu. Dewa-dewa itu punya ceritanya, sejarah-sejarahnya. Lahirnya bagaimana. Tapi Allah, I am that I am. Kekal, saudara. Mazmur 92, saudara. From everlasting to everlasting. You are God. God always was and is. Maka saudara, ketika anak bertanya, ya biasanya pertanyaan paling sulit itu dari anak-anak. Dunia siapa yang ciptakan? Allah. Kita tahu jawabannya. Allah siapa yang ciptakan? Ketika kita bilang Allah, ya dari Allah. Itu kan dari pengakuan iman Nikea kan. Allah dari Allah. Terang dari terang. Kita diketawain sama anak itu. Allah dari Allah, bagaimana sih? Siapa yang ciptakan Allah gitu? Ya dia sudah ada dari sebelum sudah ada. Dan itu dia di luar waktu. Ya, cuma itu yang bisa kita jawab, saudara. Mau seintelektual apapun, saudara. Cuma itu yang bisa kita jawab. Mau kepada anak kecil maupun kepada orang lain.
Ya, dan di sini ada satu ayat yang sangat terkenal dalam 2 Petrus, ya, participation in divine nature. Wah, kita itu Timothy Keller katakan kita itu punya DNA ilahi karena kita participate in the divine nature. Ya, berbagian dalam kodrat ilahi. Wah, kok bisa begitu ya? Nah, saya nggak membahas arti ini, soalnya ini sulit dijelaskan. Tetapi bagaimana caranya kita participate di dalam divine nature? Pujian, adorasi, penyembahan. Disitulah kita melatih diri kita untuk terus participate in the divine nature. Ya, tapi bukan hanya itu, Saudara. Ya, C.S. Lewis mengatakan praise itu completes the joy. Waktu itu dia bergumul, kenapa sih Tuhan itu dalam Mazmur minta dia dipuji begitu. Saudara, orang yang minta dipuji itu kita pikir apa, Saudara? Ya, ketika ketemu teman kita, tiap kali ketemu, nah gimana? Baju gue bagus gak? Ya. Sepatu gue bagus gak? Gimana tadi performa gue? Wah, itu nyebelin kan? Orang minta dipuji. Nah, tapi sekarang C.S. Lewis bingung gitu. Kenapa Tuhan kayak begini gitu? Dikit-dikit minta dipuji dan sebagainya. Maka dia mengatakan bahwa sebetulnya ketika pujian kepada Allah dilakukan, yang terpengaruh itu bukan Allah gitu. Yang terpengaruh itu kita. Gitu. Karena praise completes the joy. Ya, saya sering pakai ini saya cerita lagi, sudah berkali-kali kayak cerita begitu ya. Ya, tim terbaik di dunia, tim sepak bola terbaik di dunia siapa? Manchester United gitu kan. Ya, itu karena saya saya suka gitu ya. Nah, misalnya siapa sih pemainnya sekarang saya udah lupa gitu. Terakhir bikin gol juga saya bingung kapan. Fernandes lah, katakanlah Fernandes gitu ya. Ketika saya nonton siaran langsung lalu dia golin begitu ya. Lalu apa yang saya lakukan, Saudara? Harus selebrasi kan? Selebrasi, memuji, senang begitu ya. Waktu saya melakukan pujian itu, yang terpengaruh siapa? Fernandes? Enggak. Ya saya begitu. Kalau waktu gol lalu saya dilarang ngomong gol, waktu harus diam gitu. Enggak bisa gitu. Saya yang terpengaruh, saya yang rugi kalau saya nggak memuji. Ya, praise completes the joy. Ya, pujian itu melengkapi sukacita begitu. Kurang sukacita kalau kita tidak memberi pujian. Ya, jadi sekali lagi bukan Allah ditambah kekudusannya, kemuliaannya, tidak. Kita itu yang Tuhan begitu baik begitu. Perintah untuk memuji pun itu untuk kita begitu. Untuk keuntungan kita gitu, bukan keuntungan Tuhan. Ya, Tuhan tahu rahasia ini. Tuhan tuh bukan narsistik gitu ya. Dikit-dikit mau dipuji, begitu ya. Enggak, Saudara. Ya. Waktu kita mengatakan blessed be your glorious name, seperti kata Nehemia. Ya. It may be exalted above all blessing and praise. Begitu banyak pujian, Saudara, kita bisa berikan kepada Tuhan karena kebaikannya. Dan kalau kita lihat Mazmur, Saudara, itu diakhiri dengan apa? Mazmur 150 itu diakhiri dengan full of praise. Ya, haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Keperkasaannya, kebesarannya. Dengan tiupan sangkakala, gambus dan kecapi. Dan terus-terus sampai terakhir dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, mau mengatakan apa? Kenapa ini ada suatu pujian yang tidak terputus? Kenapa Mazmur itu diakhiri dengan pujian yang tidak terputus? Karena apa, Saudara? Karena semua doa kita pada akhirnya itu akan berujung kepada pujian kepada Allah. Nah, ini seorang komentator mengatakan bahwa tidak peduli seberapa desperate-nya doa kita. Tidak peduli ketika kita berdoa kita sedang sedih atau kita sedang marah-marah, sedang takut. Semua doa itu akan diakhiri dengan haleluya, pujian kepada Allah. Tapi dia katakan, ini tidak mudah. Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ini bisa bermakan waktu berdekade-dekade. Ya, dan dia katakan,
jangan diburu-buru. Don't rush. Ya, jangan diburu-buru. Ya, tapi secara natural, Saudara, kita akan menuju ke sana. Ya, mungkin hidup kita itu ya tidak memberikan full of praise kepada Tuhan. Ya, unbroken praise kepada Tuhan. Tapi kita akan menuju ke sana. Kita akan menuju ke sana. Kita hari ini tidak sempurna. Kita masih melupakan Dia dan sebagainya. Tapi kita akan menuju ke sana. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki Kristus. Ya, kita gagal menyandang nama Allah untuk menjadi saksi baginya. Tapi Kristus tidak pernah gagal memuliakan nama Bapaknya. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Dan kenapa? Kenapa harus ada Kristus di sini? Ya, pujian, adorasi. Ya. Kenapa harus ada? Ya, ini berkaitan dengan kekudusan. Ya, dikuduskanlah namamu. Ya. Ada orang protes. Kenapa Tuhan harus kudus sehingga ada keadilan dan ada neraka? Lalu orang itu ditanya, kamu percaya kamu diampuni Tuhan? Oh ya, saya percaya saya diampuni Tuhan. Bagaimana Tuhan mengampuni kamu? Harga apa yang Tuhan bayar untuk mengampuni kamu? Dikatakan, ya Tuhan ampuni aja, dia nggak bayar harga apa-apa. That's the problem. Karena kamu nggak punya konsep kekudusan, maka nggak punya konsep neraka, maka pengampunan Tuhan itu jadi cheap, murah. Ketika kita mengakui Allah itu kudus, kita berdosa dan kita layak masuk neraka. Tapi kita tidak jadi dimasukkan ke neraka. Karena ada Kristus yang datang dan dia memasukkan neraka itu dalam hatinya. Dan itu baru kita katakan itu pengampunan yang sejati. Karena harga yang dibayar begitu mahal. Harga yang dibayar itu neraka. Baru kita bisa mengagumi akan kasih Allah, pengampunan Allah. Maka itu pentingnya Kristus di sini. Coba bandingkan dengan kepercayaan atau konsep Allah yang hanya pengampunan, hanya kasih, tapi tanpa ada Kristus. Maka bohong saudara ketika dikatakan, ketika kita percaya konsep neraka, keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan, bikin kita itu kurang kasih. Ya, saudara, ketika kita membuang semua konsep keadilan, neraka dan sebagainya, kasih Kristus jadi murahan jadinya. Kasih Allah jadi murahan. Karena dia tidak menanggung apa-apa. Dia tidak menanggung apa-apa. Maka sekali lagi, mari kita memuji Dia. Memuji Dia yang sudah menebus kita. Dia, nama Allah yang kudus. Yang satu-satunya yang bisa kita enjoy. Dibandingkan yang lain. Maka sekali lagi saya bacakan Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan keindahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh hanya melihat Kristus. Keindahan kita. Allah itu keindahan kita. Our ultimate concern. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang kudus. Dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadi pusat hidup kami. Kiranya segala sukacita kami bergantung kepada-Mu. Kiranya segala duka cita kami itu juga pusatnya adalah karena kami tidak menganggap Engkau, karena kami jauh daripada-Mu. Kiranya Engkau menjadi pusat hidup kami. Tolong ya Tuhan, ampuni kami ketika kami melupakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami lebih melirik hal yang lain, menggantikan Engkau. Kami begitu banyak berhala ya Tuhan, begitu banyak hal yang menarik hati kami. Ampuni kami karena kami gagal melihat keindahan Tuhan. Kami gagal melihat betapa besar Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami sekali lagi melihat Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha baik.
yang tidak bisa kami pikirkan kebaikannya, kasihnya, pengampunannya, kesabarannya, toleransinya. Tolong kami Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.